Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Dasar-dasar Fisiologi Tumbuhan kelas Tanah B akan menjelaskan tentang stomata. Sebelumnya, perkenalkan saya Rosi Aifa Milda, BP 1910232027. Perkenalkan, nama saya Dira Juana, BP 1910232030. Perkenalkan, nama saya Zulfa Misyarah, BP 1910231056. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai pengertian stomata, fungsi stomata, lokasi stomata, densitas stomata, dan faktor yang membedakan densitas stomata pada daun. Baiklah, kita masuk kepada yang pertama, yaitu pengertian. Stomata berasal dari bahasa Yunani yang berarti mulut. Jadi, stomata merupakan pori-pori kecil yang terdapat di semua tumbuhan darat. Yang kedua, yaitu lokasi. Stomata biasanya ditemukan pada daun. Dia bisa berada di kedua sisi atau hanya berada pada satu sisi. Jika stomata berada pada kedua sisi daun, dinamakan ampistomatik. Dan jika dia hanya berada di sisi atas, dinamakan epistomatik. Dan jika dia hanya berada pada sisi bawah, dinamakan hipostomatik. Stomata itu ditemukan di dalam epidermis daun dan biasanya mencakup 1-12% dari permukaan daun. Kita lanjut, yang ketiga yaitu fungsi. Stomata berfungsi sebagai pertukaran gas seperti CO2, O2, dan uap air. Tumbuhan mengambil CO2 di udara dengan cara difusi untuk melakukan fotosintesis dan mengeluarkan kembali O2 dengan cara difusi yang akan berguna untuk manusia dan hewan. Kita lanjut, yang keempat yaitu densitas stomata. Densitas stomata merupakan kerapatan dari stomata. Semakin rapat suatu stomata, maka akan semakin susah untuk melakukan pertukaran gas di stomata. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi densitas stomata, yaitu faktor yang mempengaruhi densitas stomata itu berasal dari luar, yaitu cahaya. Semakin rendah intensitas cahaya matahari, maka semakin sedikit jumlah stomata yang terbentuk. Dan sebaliknya, semakin tinggi intensitas cahaya matahari, maka jumlah stomata yang dibentuk juga akan semakin banyak. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Dira Juana. Selanjutnya, saya akan mempresentasikan tentang beberapa materi. Yang pertama, tipe stomata berdasarkan letak penebalan sel penutupnya. Yang kedua, tipe stomata berdasarkan sel tetangga. Dan yang ketiga, tipe stomata berdasarkan penyebarannya pada tanaman. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang tipe-tipe stomata berdasarkan susunan sel tetangga. Ada tipe anomositik. Tipe anomositik ini adalah tipe sel tetangga yang memiliki kesamaan bentuk dan ukuran dengan sel epidermisnya. Contohnya pada Malvaceae. Yang kedua, tipe anisositik. Nah, anisositik ini ciri-cirinya sel penutupnya dikelilingi oleh 3 buah sel tetangga yang tidak berukuran sama. Contohnya Solanaceae. Yang ketiga, tipe parasitik atau Rubiaceae. Sel penutupnya yang didampingi oleh satu sel tetangga atau lebih dengan sumbu panjang sel sama dengan sel epidermis. Contohnya Mimosaceae. Dan saya akan menjelaskan tentang tipe-tipe sel stomata berdasarkan ketebalan sel penutupnya. Yang pertama ada stomata phaneropore. Stomata phaneropore adalah stomata yang terletak di atas permukaan daun. Nah, stomata ini membuat banyak sekali pengeluaran karena dia berada di atas permukaan daun. Sedangkan sel epidermisnya tidak memiliki lapisan kutikula. Nah, stomata yang berada di atas daun ini seperti tumbuhan hidropit. Yang kedua, stomata cryptopore. Nah, stomata ini jauh dari permukaan daun sehingga mengurangi transpirasi. Nah, biasanya lapisan epidermisnya memiliki lapisan kutikula untuk menghambat penguapan. Nah, contoh tumbuhannya biasanya itu adalah kaktus atau tumbuhan-tumbuhan yang bisa terkena langsung oleh cahaya matahari. Yang
terakhir adalah tipe-tipe stomata berdasarkan penyebarannya di tanaman. Jadi ada 5 tipe. Yang pertama, tipe apel, yaitu stomatanya hanya tersebar pada bagian bawah daun saja. Contohnya tanaman apel. Yang kedua, tipe kentang, di mana stomatanya lebih banyak pada bagian bawah daun saja, tapi ada juga di bagian atas. Contohnya pada tanaman kentang-kentangan, kubis. Terus yang ketiga tipe oat, di mana stomata menyebar di setiap sisi tanaman. Contohnya pada jagung. Yang keempat tipe lili, di mana stomata ini ada pada lapisan epidermis saja. Contohnya tanaman lili. Dan terakhir itu ada tipe Potamogeton. Tipe ini di mana tumbuhannya biasanya hampir tidak memiliki stomata. Kalau ada, dia vestigial. Nah, contohnya pada tanaman yang berada di bawah air. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Zulfa Maisarah. Kesempatan kali ini saya akan membahas tentang bagian stomata, mekanisme membuka dan menutupnya stomata, faktor internal dan eksternal. 1. Bagian stomata meliputi sel penutup. Pada sel ini terdapat kloroplas dan sel penutup merupakan sel-sel aktif. Sel penutup terdiri dari sepasang sel yang simetris dan pada umumnya berbentuk ginjal. Yang kedua, sel tetangga. Sel yang berdampingan atau berada di sekitar sel penutup. Sel ini terdiri dari 2 buah atau lebih yang berfungsi secara berasosiasi dengan sel-sel penutup. Nah, yang selanjutnya, celah. Di antara sel penutup dan sel tetangga terdapat celah yang berupa lubang kecil. Nah, selanjutnya, ruang udara dalam. Ruang udara dalam ini merupakan suatu ruang antar sel yang besar dan berfungsi ganda dalam fotosintesis, transpirasi, dan respirasi. Yaitu selanjutnya mekanisme membuka dan menutupnya stomata. Masing-masing stomata diapit oleh sepasang sel penjaga. Sel penjaga mengontrol diameter stomata dengan cara mengubah bentuk yang akan menyempitkan atau melebarkan celah di antara kedua sel tersebut. Ketika sel penjaga mengambil air melalui osmosis, sel penjaga akan membengkak. Ketika sel kehilangan air, menjadi lembek serta mengkerut serta sel-sel tersebut akan mengecil secara bersamaan kemudian menutup ruang di antaranya. Faktor eksternal dan internalnya. Faktor eksternal meliputi cahaya matahari, konsentrasi CO2 dan asam absisat. Nah, yang kedua, faktor internal. Faktor internal ini meliputi jam biologis. Maksud dari jam biologis ini yaitu memicu serapan ion pada pagi hari sehingga stomata membuka. Sedangkan pada malam hari terjadi pembebasan ion yang menyebabkan stomata menutup. Mungkin itu saja penjelasan dari kami. Kalau ada salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.